Baik, terima kasih Aziz. Suara saya terdengar? Ya, Oke. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Kak Karimah Jamal yang sudah meluangkan waktu di pagi hari ini dan juga teman-teman yang berpartisipasi untuk kegiatan virtual sharing hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Baik. Jadi hari ini kita kedatangan pemateri. Mungkin beberapa dari teman-teman di sini udah ada yang mengenal ya Kak Karimah Jamal. Kak Karimah ini dulu lulusan Universitas Brawijaya, jurusan akuntansi, yang dimana saat ini beliau sedang bekerja di salah satu perusahaan multinasional yaitu Unilever di bagian finance supply chain. Seperti itu. Mungkin biar tidak berlama-lama, sebelumnya di sini untuk kegiatan virtual sharing pada hari ini nanti akan ada materi dari Kak Karimah Jamal, kemudian sesi tanya jawab dari teman-teman bisa disampaikan langsung. Nanti ketika disampaikan langsung bisa membuka video masing-masing, kemudian atau bisa juga melalui media chat. Terus juga nanti ada pertanyaan untuk pemateri dan yang terakhir ada kesan-pesan dari pemateri sekaligus foto bersama seperti itu. Nah, untuk mohon maaf sebelumnya ini untuk Zoom-nya kita karena terbatas 40 menit. Jadi nanti mungkin kalau misalkan sudah 40 menit kita akan keluar terlebih dahulu dari room ini, tapi nanti masuk lagi dengan link yang sama insya Allah. Seperti itu. Oke, biar tidak berlama langsung aja silakan kepada Kak Karimah Jamal untuk menyampaikan materi pada hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan udah nggak pagi lagi sebenarnya, udah mau siang. Ini ada berapa orang? 13. 13. 13 orang. Bisa slide ke samping ini udah 13. Oke, ada 13 orang. Apakah semuanya aku cek background dulu ya. Jadi penyampaianku nanti benar. Apakah ini semuanya masih mahasiswa yang ada di sini? Atau sudah ada yang lulus? Masih, Kak. Masih sedang menempuh. Ada yang mahasiswa tingkat akhir S1, S2, terus kayaknya juga ada yang sudah bekerja ya. Dan sudah fresh graduate. Oke. Aku mungkin share screen dulu ya. Ya, silakan. Share. Can you see my screen? Terlihat, Kak. Oke. Thank you so much. Oke, mulai dari sini ya. Oke, jadi hai semuanya, hello everyone. Jadi aku di sini tuh di-invite sama tim dari Ruang Belajar Akil, jadi diminta untuk sharing session untuk gimana sih pengalaman karirnya dan di tengah pandemi ini tuh gimana gitu. Tapi I name it nggak sharing session doang, tapi learning together juga sama kalian. Jadi nanti ketika ada input, ada mungkin kalian sharing your experience, itu juga nggak apa-apa. Nanti kayak gimana sih sebenarnya yang effective way di tengah pandemi ini tuh kayak gimana. Karena kan nggak semuanya mungkin bekerja, mungkin ada yang usaha, terus kayak kalian tuh tetap bisa survive in your business tuh kayak gimana. Kayak gitu. Jadi open for sharing juga sebenarnya kaliannya nanti. Dan open for Q&A after these sessions. Oke, aku start dari background. Mungkin ada beberapa yang tahu, mungkin Mirna juga banyak tahu. Tapi this is one of my highlighted ya, dari mungkin dulu banyak sih, cukup banyak yang diikutin, tapi ya ini yang menurut aku paling berkesan. Jadi aku masuk University of Brawijaya di 2012.
accounting waktu itu. Jadi kalau misalkan recalling back, sebenarnya aku bukan dari anak accounting, bukan dari anak IPS. 6 bulan pertama aku tuh sangat-sangat tough. Makanya kayak, gitu ya, sulit banget to get up. Kayak apaan ini debit credit, I don't know what is that. Tapi ya itu, the key learning adalah di sini tetap berusaha dan belajar gitu. Itu sih, waktu di Brawijaya, aku lulus di 2016. During the process, during my Brawijaya experience, Malang still have special in my heart, still up until now. Itu dulu aku ISEC juga. Jadi waktu ISEC itu aku mulai dari project. Jadi waktu itu jadi VP project itu. Waktu itu tentang social children. Kemudian after itu aku lanjut jadi manager. Terus kemudian apakah aku tidak melanjutkan role aku mencoba menjadi LCVP at the moment, but I'm not succeed. Aku nggak lolos untuk itu. Aku nggak lolos untuk LCVP pada saat itu. Terus kemudian ada beberapa activity juga. Waktu itu aku ikut Future Leader Summit. Terus kemudian Denon yang social entrepreneur ini cukup seru waktu itu. Karena ini benar-benar real case di Wagir Malang itu empowering women in social business. Jadi datang ke sana gitu ya, kayak mereka tuh yang buruh tapi benar-benar terancam untuk di PHK kayak gitu, dan kita mensosialize gimana supaya mereka bisa mandiri, terutama ibu-ibunya tetap value gitu ya, tetap value added in a way, juga creating money gitu. Itu waktu itu di Danan yang social entrepreneur. Terus kemudian aku juga waktu itu berkesempatan untuk menjadi delegasi bersama Mirna juga waktu itu, menjadi Harvard Model United Nations. It's one of a great journey di Harvard National Model United Nations, karena I'm not even background, again, aku nggak lagi background di sini, jadi kuliahnya accounting, dan ini tuh menurut aku benar-benar ranah HI, tapi ya, nggak ada yang bisa sebenarnya, nggak ada yang nggak bisa kalau kita tuh mau, kayak gitu. Terus kemudian di 2016, mungkin any one of you yang di sini dari accounting Brawijaya, itu di Brawijaya ada setiap tahunnya ada Deloitte assessment. Jadi datang dia untuk tes gitu ya, ada tes bareng-bareng, ada yang jadi langsung bekerja ketika udah fresh graduate, yang belum lulus itu juga bisa ikut tes. Nah itu namanya training gitu lah. Jadi nantinya tuh jadi kind of management training kali ya. Jadinya waktu itu, tapi belum lulus. Nah, I was elected di Deloitte tersebut waktu itu. Jadi sebelum aku lulus. Jadi pengalaman aku di Deloitte, aku sambil skripsian. It's a very tough moment. Karena ngaudit, waktu itu tuh ngaudit itu tuh nggak yang sebentar. Misalnya kayak audit kehidupan auditor itu tuh sangat-sangat sangat-sangat long hours. In the meantime, aku juga tetap punya kewajiban di mana harus menyelesaikan skripsiku. So, at the moment, waktu itu motivasinya adalah pas ngelihat kayak, dia udah lulus. It's not make me down setiap kali ngelihat orang lulus, tapi it one of the motivations. Kayak, dia udah lulus, kenapa gue enggak gitu ya. Nggak ada excuse, ya kan gue Deloitte dan lain-lain, enggak. But why me belum gitu ya. Waktu itu sih motivationnya kayak gitu. Jadi, cukup banyak mengorbankan waktu juga. Jadi, setiap malam tuh pulang jam 1 malam, and I open again the laptop, itu untuk kerjain skripsi. It's like really every day. And you know what? Di sini tuh benar-benar struggle is real gitu ya. Waktu aku udah bab 4, terus ternyata dosen pembimbingku tuh kurang menyetujui sebenarnya untuk quantitative basis. Dia lebih menyukai kualitatif karena emang dia in that maksudnya di ranahnya itu gitu, kualitatif. Jadi waktu itu aku akhirnya ke Malang, ngobrol, dan dia bilang, gimana kalau kualitatif aja? In that positions aku udah bab 4. Akhirnya aku mengulang lagi dari bab 1. In that conditions aku harus tetap Deloitte. Kayak gitu. Jadi aku ngulang lagi di bulan Februari, tapi aku sidang di bulan Mei. Akhirnya aku sidang di bulan Mei. Gitu. Jadi one of the learning-nya sebenarnya bisa ketika kita mau dan kita benar-benar punya semangat kayak gitu. Emang sih down tuh pasti banget, kayak pas ngomong sama si ibunya tuh, oh iya pas sampai rumah, oh no,
bawa dari bab 1, it's not easy gitu kayak ya sempet down, tapi pembelajarannya adalah it's okay to down, take your time, tapi jangan berlama-lama. You have to ready to get up again, life going on kayak gitu. Jadi waktu itu cukup singkat pas ingat sidang, oh iya kita baru mulai bab 1 lagi tuh Februari loh, dan aku tuh sidang di bulan Mei gitu waktu itu. This is my background. Terus next ke working experience journey. As I mentioned before, aku pernah di Deloitte, tapi waktu itu di Deloitte trainee, terus kemudian aku sidang, aku tidak melanjutkan di Deloitte. Jadi waktu itu aku merasa kayaknya kok, ya, misalnya aku sekalian sharing juga. Jadi apa sih yang sebenarnya aku rasain waktu aku di Deloitte sampai memutuskan untuk kayaknya nggak lagi di Deloitte. Jadi pertama selain work overrun hours, super overrun, jadi kayak pulang tuh jam 2 gitu ya. Sebenarnya aku tipe yang fine dengan kayak gitu, tapi kok kayaknya nggak ada fulfillment yang aku rasakan gitu ya. Kayak misalkan, ya udah, I'm just doing this gitu. Terus waktu itu doing vouching. Jadi kalau ada yang tahu, vouching tuh adalah, jadi kalau anak-anak awal-awal auditor, kita jadi kind of mengulang apa yang udah di kertas gitu loh, kayak jadi sampling dan lain-lain. Terus I was thinking, ini nggak value added banget bro, kayak nggak ada strategical thinkingnya ke aku gitu. Tapi itu waktu itu pemikiran gue. Terus kayak I have to move on, I have to mengenal yang baru gitu ya, experiencing the other company. Jadi waktu itu aku memberanikan diri apply, dan waktu itu Medco Energy yang nelpon. Itu waktu aku di Deloitte. Terus kemudian waktu di Medco, di Deloitte nggak sampai 1 tahun. Terus waktu di Medco Energy, ini adalah oil and gas company. Waktu di Medco, it's a real accountant. Ini consolidation, kalau ada yang tahu intermediate accounting, this is 100% applied. Jadi benar-benar accounting, terus kalau nggak tahu aja tuh kalau misalkan lagi stuck itu buka buku, it's real. Waktu itu kondisi kerjanya tuh kayak buka Kiesomir, kayak it's real gitu. Kayak waktu di ini. Tapi awal-awal nyaman, tapi kemudian aku tracing back again, is it what I want gitu. Kayak ini sesuai nggak sih sama value-ku gitu. Karena waktu itu sempat jadi aku tuh setiap tahun aku punya satu buku yang I write it down all of the things there. Jadi kayak ini sesuai nggak ya sama yang aku mau? Kayaknya enggak gitu ya. Terus di Medco aku merasa nggak sesuai dengan my personal value gitu. Kayaknya ya gitu, kayak dia kurang anak muda, not in the same spirit gitu. Tapi tapi oke juga. Tapi waktu itu kayak merasa coba deh di tempat yang lain. Kayak mungkin that's kind of a mindset, millennial mindset ya. Jadi kayak aku waktu itu mencoba untuk di tempat lain gitu. Sempat frustrated waktu itu di Medco itu sampai di titik kayak aduh udah bener-bener nggak betah banget. Sampai aku apply S2 mau accounting lagi, tapi ternyata di UGM nggak ada accounting, di UGM Jakarta. In the middle of itu ada yang menelpon, which Unilever gitu. And up until now, I'm in Unilever. Di Unilever aku supply chain finance. Awal aku Mei 2018 di Unilever. Awalnya itu adalah supply chain finance central. Sekarang aku specialist in production. Jadi Unilever itu punya berapa produksi, berapa plant, even punya 15 plant di Cikarang. Punya 15 pabrik yang berdiri sendiri gitu ya. Nah, aku in my second role itu aku dedicate untuk spesifik gitu, karena sebelumnya aku adalah yang di general, which is yang di FET. Mungkin kalau kalian baca di sini ada kind of FET words waktu itu my previous role sebelum yang sekarang gitu. Nah, kalau dibahas satu-satu sebenarnya apa sih key highlight-nya gitu ya, kayak mungkin I have been done that. Mungkin nanti ketika kalian udah bekerja atau mungkin ada yang fresh graduate gitu ya, masuk kerja is not that easy pertama. Terus pas udah masuk, is it align with my value? Is it align gak sih orang-orangnya sama kita? Itu belum tentu juga. Jadi waktu di Deloitte, itu pembelajaran terbesar adalah, intinya semuanya itu berprogres. Nggak mungkin ada yang kayak, I realize a lot ketika ada di Unilever temen aku yang keluar, terus dia kemudian bilang, I need more responsibility. I need more strategical thinking. Dia bilang gitu. Then I was thinking, it was
me back end, kayak bener-bener aku banget waktu dulu, kayak ya mau nyoba yang baru, tapi aku bilang ke dia, the red line is, semua itu berproses. Jadi emang misalkan dari ini dulu, nggak bisa langsung ke Z ketika kamu nggak pernah experiencing A, gitu. Jadi, semuanya memang butuh proses. Enjoy the process, enjoy the present. Bener-bener kayak enjoy the present, apapun itu. Ya, you have to be grateful of everything that you have, dan of everything that you have juga. Itu waktu di Delo, kayaknya itu pembelajaranku. Terus waktu di Medco Energi, I think it's okay juga nggak memaksakan diri ketika emang kita udah merasakan kayaknya nggak sesuai sama value deh, gitu. Kayak kan, jadi setelah mungkin kalau ya aku itu suka review diri sendiri, dan kayak aku punya teman yang suka kayak lah ya sama gue gitu, kayak suka kayak kita sharing bareng. Jadi ada independent person yang aku suka sharing with gitu. Kayaknya Medco nggak ini juga sih, kayak maksudnya in terms of the career path that I want gitu kayaknya it will be long term gitu. Kayak emang aku mau di Medco dan aku mau tetap merealisasikan apa yang aku mau kayak gitu. Jadi kayak but in the meantime nyaman nggak, sesuai nggak sama value-nya, nggak. Jadi kayak gitu. Jadi matching antara your personal value dan jenis kerjaannya juga itu sesuatu yang harus dipikirkan kalau mau masuk kerja. It's not easy. It's okay to try and out when it's okay. It's okay kayak gitu sampai kamu menemukan yang emang benar-benar match dengan kamu kayak gitu. Jadi working experience-ku seperti itu. Nah sekarang itu aku di talking about Unilever. Unilever itu one of the di Unilever, mungkin ada beberapa orang yang kayak, masa di Unilever berat banget coy kerjaannya. Aku nggak tahu itu banyak banget apa enggak quote-unquote inian di luar sana. Soalnya pernah juga dari anak Brawijaya dan dia masuk Unilever, terus dia bilang gini, saya pernah diperingatkan sih sebelumnya sama temanku bahwa Unilever itu berat banget kerjaannya, kenapa harus di Unilever gitu. Terus ternyata ada juga ya stigma tersebut di masyarakat, which is true, tapi sebenarnya it's good karena mereka meng-create competitive environment. Dengan yang sama juga, maksudnya sama-sama anak muda semuanya juga, kayak dengan dengan goals yang sama gitu. Tapi I never call it ambitious, I just call it itu semangat gitu. Jadi kayak nggak adalah orang yang ambi dan lain-lain, itu semangat. Justru orang tuh kadang mendownkan ambi banget gitu kan kayak itu, tapi it's not ambitious. Ambitious sometimes is good as long as you run it properly ya, maksudnya di track yang bener gitu, nggak yang nggak yang dengan memakan satu sama lain gitu. That's one of my working experience journey. Oke. Nah terus mungkin membahas tentang ini ya. First of all, before we go on how this pandemic is going on, sebenarnya apa sih yang sebenarnya paling penting that you have to have in your life? Have you set your goals? Itu mungkin yang pertama kali harus ditanyakan, have you set your goals? Karena menurutku ini adalah yang sangat penting. Why setting goals is important? Jadi pertama, kayak I just read it, someone say before anything else, preparation is the key to success. Jadi emang bener banget, semuanya tuh harus di-plan. Sebenarnya ada yang ngomong kayak gini, yang nggak semuanya juga harus di-plan, dia nggak pakai di-plan, dia bisa A, dia bisa B gitu ya. Tapi sebenarnya aku tuh merasa jangan terlalu banyak membiarkan everything terjadi randomly. Karena itu kadang-kadang hanya kebetulan, tapi ketika yang terplan itu akan menjadi lebih akan menjadi lebih smooth gitu. Kayak kamu lebih mudah kamu akan lebih mudah untuk meng-guide diri kamu tuh mau kemana gitu, which steps that you want to take gitu. Jadi ketika kamu punya clear goal gitu, jadi itu tuh nge-guide kamu gitu. Kalau aku, nah mungkin tapi banyak juga yang kayak gini, ya goals aja gue nggak tahu gitu ya. Mungkin banyak juga sih yang kayak gitu, yang goalsnya aja gue nggak tahu, goals gue tuh mau kayak gimana. Nah itu tuh menurut aku semua orang pasti tahu, cuman dia aja yang enggak yang tidak clear gitu, yang tidak clear. Nah gimana sih gitu, waktu itu aku juga menemukan gimana sih to make it clear, how to find it kayak gitu. The very first thing, please write it down everything
yang emang kamu punya in mind. What do you wanna be? Gitu ya. Pertama kalau ditanyain goals mungkin yang ini ya mau jadi apa gue? Udahlah yang penting jadi kayak gini A B C D gitu. Yang penting gue jadi I want to be success. What success you mean? Gitu. Karena measurement success setiap orang tuh beda-beda. Measurement success orang nggak semuanya tentang uang gitu ya. Nggak semuanya tentang gue punya uang banyak dan gue sukses, enggak. Karena sukses itu bisa diartikan, sukses itu adalah achievement. Jadi kayak misalkan aku mendapatkan grade yang bagus gitu, itu that's success, itu achievement gitu. Jadi banyak kata sukses itu banyak, nggak selalu tentang uang. Jadi please write down everything that you want to take. Jadi aku tuh dari dulu selalu jadi gini, kalau aku if I can share what I'm doing, jadi aku tuh di setiap tahun aku punya satu tahun ini aku mau ngapain ya gitu. Tapi nggak tahu nih, maybe it has a different, mungkin ada yang beragama berbeda, tapi aku selalu dimulai dengan ya aku mencoba untuk lebih dekat dengan Allah gitu ya. That's my every year untuk yang aku tulis. Dan itu pasti nomor satunya itu. Before another long achievement that I want to tick every year. Dan aku punya orang temanku juga yang kayak this is my goals yang aku percaya dan emang bring positivity to me juga ya, yang very supportive. Itu aku dia ngirimin ke aku ngirimin ke dia gitu. Jadi this is what I want to achieve in this year. How about you gitu, kayak kita jadi saling ngingetin. Kadang nggak melulu tentang kerjaan, nggak melulu tentang apa yang pengen dicapai, tapi juga aku write down what keep me sane, like a traveling juga nggak harus yang keluar negeri, apapun itu lah, kayak yang harus kamu to keep you sane gitu. Kayak karena sometimes invest to yourself is important. Karena kayak you have to make sure yourself is keep sane. Jadi mental health itu juga sangat-sangat important. Nah itu semua tuh harus di set goalnya. Oke, ini kamu nge-set A, B, C, D, E. Oke, ini tentang ini yang emang kamu mau achieve buat misalkan achievement nilai bagus, achievement untuk you wanna be a rich man gitu ya. Tapi jangan lupa juga itu tuh butuh bener-bener energi. Nah, kamu harus bisa recharging back your energy. Recharging back by apa? Recharging back by travel atau apa, itu harus di write down juga. It's okay. Bener-bener nggak apa-apa gitu untuk kayak gitu. Jadi aku sih sangat-sangat encourage buat write down everything yang emang kamu pengen kan. Ya itu guide you juga kayak goalsnya pengen apa. Gitu. Nah, di sini juga kadang gini, kebanyakan orang itu bukan yang menurut aku yang menurut aku ini bahaya juga. Kebanyakan orang itu bukan menyelesaikan apa yang dia mulai, gimana ya? Dia tuh dia kan kita harus tahu persis nih apa yang kita goalkan. Nah, ketika punya goal kan tadi kita mempermudah gitu ya, mempermudah untuk steps yang akan kita take. Nah, tapi banyak nih yang tadi again mementahkan dengan kata-kata gue aja nggak tahu gitu ya, gue aja nggak tahu apa yang goal gue gitu. Nah itu solusinya tadi, write down. Nanti kamu bakalan you will find it later on. Nah ini juga menurut aku penting. Kadang orang tuh gini nih, dia itu takut untuk set goalnya tinggi karena dia takut itu gagal. Jadi dia set aja dulu goalnya di B. Ya udah yang penting achieve. Kayak gitu, ya udah nanti lu bakalan achieve-nya cuma di B, nggak bakalan pernah di A. Then what is the lesson learned? It's okay to be failure, it's okay to be fail, gitu ya. Tapi but please keep your standard high. Please keep your standard high. Jadi nggak apa-apa untuk bermimpi yang sangat-sangat tinggi, it's okay, gitu ya. Nanti kamu polakan sendiri patternnya gimana ya, how to achieve it. It's fine, man. Bener-bener yang kayak kadang tuh orang lu sebenarnya mencapai itu gitu. Sebenarnya itu bisa, tapi karena kamu takut, jadi kamu nggak pernah memimpikan itu. Then you only be average person. You never be average gitu. Kayak believe you are greater than you think. Gitu sih. Kalau dari aku. Nah, terus what else gitu ya? Apalagi sih yang penting dari sekedar goals gitu. Goals ada segala macam gitu. Ini patience and persistence, maybe you know exactly what is this. Maksudnya udah banyak lah yang sangat ngomong patience and persistence so important. But it's relate banget ke aku. Kayak I'm experience this banget. Kayak patience and persistence itu work so much. Jadi kalau
kalian tuh punya goal dan lain-lain, tapi kalau nggak sabar, kayak istilahnya bener banget tuh yang istilah tangga, kayak apa ya, untuk mencapai ke atas tuh banyak banget gitu ya bebatuannya. Nah, tapi kayak kamu udah di setengah, terus kamu turun lagi, ya you never get the top. Gitu. But if you going on, you will reach it. Jadi please be patient and persistent. Nothing worth having come easy. It's real. Jadi menurut aku tuh kayak banyak orang yang udah memulai sesuatu tapi nggak menyelesaikannya karena dia merasa kayak, ya udah capek, kayak gue nggak nih, dan lain-lain gitu. Tapi menurut aku di sini juga ada, you have to be balanced dengan you have to have a deadline. Jadi goal itu kan sebenarnya menurut aku dream yang di deadline ya. That's goal. Dream yang punya deadline. Nah, patience and persistence ini juga kamu harus punya deadline. Kayak misalkan kamu pengen A, pengen B, pengen C, kayaknya sampai tanggal, maksudnya kayak bulan ini deh, kayak gue harus reach ini. Ketika enggak, then you have to be more creative. Apalagi ya, gitu. Bukannya get down is okay, it's fine, take your time for that. But again, aku selalu bilang again, please ready to get up again. Kayak gitu. Jadi namanya tadi patience and persistence, kamu harus punya deadline-nya juga. Jangan kayak, ya kan sabar aja, ya nggak maju-maju hidup bro. Kayak jangan sih, kayak juga gitu. Kayak you have to be brave with yourself juga. Gitu, nggak yang sabar aja, kan harus sabar, nggak gitu konsepnya. Kayak ya sabar, tapi but you have to have a deadline and you have to be creative. Intinya harus tetap semangat gitu sih, dan gigi untuk reach your goal. Ketika untuk cara A nggak bisa, there's always a way. There's many ways to achieving the goals. Gitu. Simpelnya tuh, ini tuh sesimpel yang pohon tuh nggak, analogi simpelnya banget ya, dari patience and persistence tuh, kayak intinya pohon tuh nggak tumbuh dalam semalam, coy. Pohon tuh nggak tumbuh dan berbuah dalam semalam. Jadi kayak akan ada waktunya, gitu. Akan ada, everyone has their own time. Jadi kayak never compare yourself with others. Never compare yourself. Make your own deadline, make your own timeline gitu ya for yourself, but never compare it with others. Karena setiap orang punya porsinya yang berbeda-beda. Mungkin kamu sekarang, mungkin dia enggak sekarang, karena dia mungkin dikasih dulu yang lainnya, kayak gitu. So please be positive always. Patience and persistence is important also. Gitu. Nah, terus kemudian in relate, gitu ya, tadi patience and persistence ini benar-benar relate banget in this COVID era. In this, it's changed across the globe. Benar-benar COVID ini tuh benar-benar change across the globe. If I can share, aku di Unilever, itu semua WFH. Nah, WFH itu tuh kecenderungannya, ada orang yang bilang lebih produktif. Ya, gimana nggak lebih produktif? Karena emang benar-benar lunch time tetap call. Segala hal tuh tetap call. Jadi kan biasanya kita discuss samping-sampingan gitu ya, kayak atau kayak bisa ketemu, ini harus call dan segala macam. Jadi mereka kadang gimana ya, tidak terlalu menghargai uang. Itu salah satu tidak menghargai waktu. Kalau di mungkin yang bekerja dan dengan impact COVID kayak gini, itu banyak yang tidak menghargai waktu, kayak banyak yang, karena bisnis kan juga lagi bener-bener dia lagi ketar-ketir juga ya in this era gitu, kayak wah gimana how to keep survive gitu. Jadi dia mau segalanya cepat, mau segalanya ini. Nah, aku sempet di awal-awal bulan kayak merasa wah nggak enak banget, parah. Padahal Unilever itu udah menerapkan WFH since the very beginning. I know Unilever, mungkin since beginning Unilever udah lama banget. Jadi Unilever itu emang low buat WFH sebenarnya. Jadi buat kayak banyak banget sebelum COVID ini tuh kita tuh emang ada kita tuh agile working. Jadi boleh kerja di mana aja, kerjanya beres, contactable, yang kayak gitu itu, it's okay gitu. Itu udah lama banget. Jadi sebenarnya kemarin disuruh WFH kita nggak yang terlalu gimana, karena udah biasa sebenarnya. Tapi kalau terlalu lama, it makes me crazy juga ya, kayak for mental health yang kayak nggak pernah ketemu orang segalanya, wah banyak banget deh, kayak nggak pernah ketemu orang, nggak pernah kayak segala-galanya di call, terus overrun banget gitu ya. Tapi I learned a lot from that gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang salah? Pertama pasti orang kalau udah kok karena kerja di rumah dan lain-lain, pasti kalian nggak get ready kayak kalian ke kantor.
pasti kalian nggak get ready kayak kalian ke kantor. Nah, menurut aku kuncinya itu pertama sih kalau maksudnya mungkin you are in a very kita di sini beda-beda background-nya, ada yang kerja, ada yang masih kuliah dan lain-lain. Menurut aku, tapi ini applied for all. Pertama tuh pagi kalian harus siap, kalian harus sudah mandi dulu, udah kayak bener-bener ya udah act like you are mau keluar gitu. Itu it's very boosting your spirit. Trust me, it's very boosting your spirit. Jadi kayak ya udah get ready. Kayak ya udah kalau kalian mau dandan aja terserah, kayak just get ready kayak lu mau keluar dan dilihat orang. Kayak gitu. Itu bener-bener boosting your spirit. Wake up early gitu ya, yang kayak biasa aja lah kayak ini, tapi udah duduknya di rumah atau gimana kayak gitu, latih gitu ya. Kayak nah itu gimana sih caranya menurut aku. Dan ini juga sebenarnya menurut aku it's very important, tapi aku juga lagi mempelajarinya. Menurut aku better untuk bangun lebih pagi dibandingkan bekerja sampai pagi atau belajar sampai pagi menurut aku ya. Jadi kayak mendingan kamu, aku juga kayak aku lagi sangat mempelajarinya, kayak kita start very early. Kayak misalkan bangunnya lebih jam 4, jam 5 itu lebih menurut aku lebih efektif instead of kita membiarkan diri kita sampai malam hari. Itu bakalan tiring banget dan besok paginya juga nggak fresh gitu sih. Jadi menurut aku nggak ini Kak Karima punten untuk ya. Oke. Gitu untuk si yang si COVID ini. Jadi healthy of course a very important things above everything in this kind of situations. So keep yourself healthy karena unless you cannot going on with your daily activity, then build your right infrastructure such as internetnya yang okay, the workplace juga kamu harus yang nyaman kayak gitu ya. It's okay wherever you are as long as kamu aman, mau di kasur atau gimana, as long as kamu nyaman dan bisa efektif, it's fine. Be agile, adapt very quickly. Jadi kayak in this kind of situation benar-benar mengajarkan kita bahwa emang kita harus bisa adapt sangat-sangat quick gitu ya. Karena success persons itu adalah orang yang juga easy to adapt gitu, nggak reluctant terhadap perubahan gitu. Dan keep learning, aku juga, it is for me, it's also keep learning, improve your skill set, it's very important. And connect with others to keep you sane gitu, untuk di ini ya, untuk in this era. Seperti itu. And next, ada apa ini? Oh, okay, wait. Share screen has stopped. The share window. Oh, what? Sebentar. Oke. Oke. Nah. Oke. Salah satu pesanku juga sebenarnya ini ya, nggak cuma in this COVID, but in your daily life. Be positive for whatsoever it is. Kayak banyak kan orang kayak misalkan kamu pengen apa, terus orang juga ada aja yang argumennya tuh negatif gitu ya. Be positive always, karena benar-benar selalu ada positivity inside of everything. Even in a negative words sekalipun, there's always a positive side. Please take it, always see a positive side. It helps you to grow more. Jangan lupa untuk juga keep moving forward and always get motivated gitu. Jadi kayak, again, aku selalu sebut dari awal, down it's okay, take your time, but please, easy to get up, maksudnya cepet untuk bangkitnya lagi gitu. Keep moving forward. Alright, so here it's my last piece. Kayak I think it's for me, it works for me. It doesn't matter what your current reality is, never compare yourself with others. Jadi jangan pernah bandingkan diri kamu, karena beda-beda setiap orang. Nggak semuanya orang yang tadi dari background A dia akan seperti A gitu ya. Nggak juga, kamu nggak punya background yang kayak dia juga kamu bisa tetap sukses kok gitu. Itu jadi no matter what your current reality is, just keep on and be grateful every day. Jadi kayak jangan pernah maksudnya ngeluh, oke, tapi kayak tetap disyukuri apapun itu, karena ketika emang mensyukuri dan kenikmatanmu ditambah, keinianmu setiap harinya ditambah. Jadi for definitely you are greater than you think. Seperti itu. Itu mungkin, oh iya, my last notes juga mungkin, I don't know ya, tapi aku pernah bertemu juga dengan beberapa orang, dia sangat amat down karena
menurut aku simply dia undervalue dirinya. So please guys, never undervalue yourself. Nggak usah sombong. Keep humble, but never undervalue yourself. Oke, aku kembalikan ke Sophia. Ya, terima kasih banyak Kak Karimah. Materinya sangat memotivasi ya, penuh dengan hal-hal positif yang bisa kita pelajari. Mungkin karena ini mengingat durasi juga, mungkin bisa langsung ke sesi diskusi. Sekiranya dari teman-teman ada yang hendak bertanya, dipersilakan untuk dua penanya terlebih dahulu. Mungkin dari Kak Priza Ramadhani atau Kak Zaki Darmawan atau Kak Robit, Kak Nanang, Mbak Sofi, atau dari teman-teman yang lain juga boleh, silakan. Ya boleh ditanyakan. Mungkin bisa menanyakan sesuatu. Ya apapun. Bisa melalui chat atau mungkin bisa raise your hand. Dari Mbak Mirna mungkin atau Mas Aziz. Saya Sof. Oh ya, silakan Mbak Mirna. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak Karimah. Pagi. Mau nanya, tadi sempat disebutkan bahwa saat kita milih kerjaan gitu ya, we have to always reflect to our personal value gitu. Kita harus keep on checking lah ya, itu sesuai dengan personal value kita atau enggak. Nah, kan juga pasti ada saat-saat di mana mungkin value-nya di tempat kerja ada yang nggak sesuai nih sama kita. Nah, sejauh apa sih itu bisa dikompromikan gitu? Kira-kira kayak kapan kita tahu, kita bisa bedain kapan itu masih bisa ditoleransi, masih bisa dikompromikan, atau kayak ya udah enough is enough gitu. Dan akhirnya kita memutuskan untuk mungkin mencari pekerjaan yang lebih sesuai. Itu sih. Thank you, Mir. It's a very good question. Jadi ini relate banget sama waktu aku rasakan di my previous company ya. Jadi sebenarnya kenapa aku bisa sampai dengan kesimpulan ini tuh nggak align ya ternyata dengan my personal value. Jadi simply nggak nyaman banget aja gitu. Jadi kayak kok nggak nyaman ya. Jadi kayak gini, setiap kali diskusi ya misalkan aku pengennya bisa diskusi tentang misalkan my personal grow gitu ya. Aku pengennya aku pengen belajar gini gitu ya. Nah mereka tuh kayak yang merasa it's okay lah untuk kayak gini dulu, it's okay untuk kayak gini dulu gitu. Jadi kayak mereka kind of your spirit itu kadang tidak tersupport dengan baik gitu, karena mereka merasa ya udah just go with the flow gitu. Jadi emang ternyata berbeda itu aku mulai dari situ. Jadi simply sekali lama-lama tidak merasa nggak nyaman karena merasa nggak disupport gitu ya, dan dengan lingkungan juga dengan lingkungan yang nggak align gitu jadinya. Kayak I have tried several times untuk berkomunikasi gitu, tapi mereka kok sepertinya nggak support gitu. Tapi in terms of friends, tapi kerja itu kan ada dua ya, ada gimana tentang pekerjaan itu sendiri dan gimana environment-nya atau teman-temannya. Jadi aside from that, sebenarnya teman-temannya sangat fine, kayak benar-benar yang sangat engage, yang sangat kita juga, maksudnya teman-teman after work saya tuh oke gitu, seru-seruan barengnya. Tapi I think I'm not only seeking for that in this working life gitu ya. Kalau teman I can keep maintain them, tapi kayaknya kok nggak sesuai juga ya. Kayak misalkan aku pengen berkembang kayak gini, aku tuh pengen punya keahlian seperti ini, itu tuh nggak terakomodir. While in Unilever, jadi kita tuh punya one-on-one sessions gitu, sistem yang kayak aku pengennya kayak gini, aku pengennya build myself kayak gini. Jadi kayak even kita tuh punya platform suatu ini ya, kayak yang write down what you wanna be, apa yang company mau, apa yang kamu mau dan company bisa support, kayak gitu sih. Mungkin somehow itu somehow mungkin buat beberapa orang kayak bullshit gitu, tapi menurut aku it works juga karena kita bisa at least mengemukakan yang kita mau gitu, dan mereka guide kok gitu. Kayak misalkan aku maunya kayak gini, kayak gitu. Simply, dan Unilever itu nggak di roll itu aja. Setiap 2 tahun at least itu pasti kalian diputar. Jadi
experiencing banyak role gitu. Terus teman-temannya juga in the same competitiveness, in the same spirit. Jadi nggak cuma kerja, kita juga kadang-kadang in the social berpikir kayaknya ada sesuatu yang nggak kita fulfill ya gitu, kayak what is that, itu kayak kadang-kadang masalah sosial gitu sih, kayak dan kayaknya kita harus ada sosial ini ya gitu. Jadi sama gitu pikiran-pikirannya dan ininya tuh align gitu sih Mir. Jadi measurement-nya kayak udah seberapa nyaman dan nggak nyamannya gitu, itu bakalan ke ini banget, berasa banget gitu. Seperti itu. Oke. Gimana Mbak Mirna, ada pertanyaan follow up atau sudah cukup? Insya Allah sudah cukup. Terima kasih Mbak Karimah. Terima kasih Mirna. Terima kasih Mbak Karimah juga. Untuk pertanyaan berikutnya silakan, mungkin ada yang hendak bertanya dari Mas Aziz atau Mbak. Oh ya, Kak Arwin. Silakan Kak Arwin. Oke. Ya, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ya, saya ingin bertanya mengenai gini. Pastinya di kampus kan tadi saya lihat riwayat aktivitas di kampus kan sangat banyak. Maksud juga mungkin kalau di intrakurikulernya tadi kan tidak dijelaskan banyak di ekstrakurikulernya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu pembelajaran apa aja sih yang di kampus itu ternyata sangat mendukung saat bekerja, dari kurikuler atau ekstrakurikuler itu apa aja nih yang sangat bermanfaat gitu untuk saat bekerja gitu. Karena saya punya beberapa teman, dia cerita gitu, justru dia saat pembelajaran di kampus itu kayak nggak kepake saat dia kerja gitu. Dia bilang langsung ke saya gitu. Ya itu apa ya, kayak ya kan sayang sih sebenarnya kalau memang ada seperti itu. Nah mungkin Mbak ceritakan nih dari perspektif Mbak. Iya, oke. Thank you so much. Tadi aku mau membahas tentang itu, tapi aku tadi berpikir sensitif nggak ya gitu. Nah ini it's okay lah aku bahas. Jadi mungkin juga berkaitan dengan ini ya pertanyaannya, kayak sebenarnya apa yang kita pelajarin di kampus tuh berkaitan apa enggak sih? Ini salah satu stigma yang sebenarnya menurut aku agak salah. Kayak orang banyak kan yang bilang IPK mah nggak penting, IPK tuh nggak penting gitu ya, dan segala banyak banget yang stigma yang kayak gitu. Tapi how the best is dia bisa ngomong kayak gitu. Meanwhile, menurut aku itu ada benernya juga. Sebenarnya bener ketika dia udah menjalani pekerjaan tersebut. But please remember, your GPA itu adalah screening pertama. Jadi ketika how you get in, gimana kamu bisa masuk ketika screening pertamanya aja nggak lolos gitu kan? Kayak jadi bukannya nggak penting, but you have to be balanced. Itu sih. Jadi aku nggak suka membahasakan sesuatu tuh nggak penting. Pasti semua ada maknanya. Kayak nggak mungkin bro kita bayar itu sekolah gitu, nggak mungkin itu nggak penting gitu kan? Kayak pasti kayak ini it's real, banyak banget kan stigma di masyarakat yang kayak IPK tuh nggak penting dan segala macam. Tapi menurut aku despite of nilai, sekedar nilai, tapi value di dalamnya tuh banyak banget. Dengan kamu mengejar nilai, sebenarnya tuh grow your competitive mindset juga loh, kayak aku pengennya segini gitu. Believe it or not, dulu aku waktu di kuliah juga aku selalu menyebutkan aku mau IPK berapa di semester ini. I have to reach 4 GPA. I ever reached 4 GPA di semester berapa gitu. Maksudnya pernah gitu, tapi dan apakah gue belajar dulu? Enggak. I have many activities. Tapi itu tuh benar-benar bisa kalau emang kita mau sih sebenarnya. Dan bukan jangan kalau dengan kata-kata udah nggak penting tuh kan biasanya jadi diprioritize ya, tidak diprioritaskan kembali karena ya nggak penting cuy gitu. Kan banyak orang yang udah nggak penting lah GPA di dunia kerja. Itu screening pertama. Kamu bakalan sangat di-value. Even adalah company yang sorting ininya itu dari GPA-nya dulu. Jadi above 3.6 even. Terus temen aku ini menarik. Temen aku pernah bilang gini sih. If you are in the university yang sangat ternama, yang emang benar-benar mendongkrak gitu ya alumni-nya, yang emang benar-benar pekerja di mana-mana ini, maybe it's fine to be average gitu ya. Mungkin fine to be average. Tapi kalau misalkan kita juga misalkan dari yang tidak sebegitunya gitu ya alumni, misalkan tidak terlalu banyak untuk di luaran atau mungkin kita yang nggak tahu gitu, ikatan alumni mungkin tidak terlalu kencang dibandingkan yang lainnya, itu harus kita yang berusaha sendiri. Which is kita harus punya bergening sendiri gitu, kita harus punya additional
value sendiri, kita harus punya nilai yang supaya kita bisa bersaing dengan yang lain. Jadi first, yang jelas pembelajaran di kuliah itu penting, nilai itu penting juga karena aside from nilai, tapi value-nya dari kita tetap bisa persisten untuk ngejar nilai itu ke bawah loh. Dan itu gesture mindset yang nggak bisa ditumbuhkan dalam suatu waktu. Kalau 4 tahun kamu membiasakan diri kamu seperti itu, then you grow with like that, gitu. Kayak kamu tumbuh dengan orang yang persistence, kamu tumbuh dengan orang yang aku mau goal ini, aku harus achieve ini, gitu. Jadi itu important. Pertama untuk yang ini ya, despite of mungkin pembelajarannya kepake apa enggak, tapi for real aku pernah, yang tadi aku bilang, aku pernah even sampai buka bukunya gitu, pas belajar itu buka bukunya, pas kerja nggak tahu buka bukunya. Nah, tapi kenapa harus balance? Jadi aku bilang nggak juga kuliah doang itu penting, nggak juga kuliah doang itu cukup, karena kamu nggak mendapatkan leadership skill dari kamu duduk di bangku tersebut. Kayak oke lah, presentations is just a presentations gitu ya di kelas dan lain-lain. Jadi nggak terlalu mengajarkan teamwork kayak gitu. Tapi nah itu kamu dapetin dari mana? Dari berorganisasi. Dan banyak juga, jadi despite tadi nilai gitu ya. Nah orang tuh kadang men-screening dari berapa banyak dia berorganisasi. Itu measurement HR-nya juga. I have a friend in HR dan dia bercerita seperti ini. Measurement HR-nya juga, betapa semangatnya orang ini dan berapa aktifnya orang ini. Jadi ketika pun di company, wah ini orang udah biasa kerja, ini orang emang udah biasa kayak misalkan biasa under pressure gitu, dan dia biasa working in a team gitu. Jadi dia measure-nya ini bisa jadi leader gitu sih. Jadi kalau orang yang udah berorganisasi tuh leadership skill set-nya tuh lebih sharp dibandingkan yang dibandingkan yang kurang berorganisasi. Jadi please keep balance. I'm not saying bahwa IPK itu nggak penting. It's important also. Tapi buat yang ya nggak usah down juga ketika tapi IPK gue segini, no need to worry. Just be better persons every day. Apa yang udah terjadi, just forget it and get up. Gitu Mas Arwin. Okay. Ya, terima kasih Pak. Ada pertanyaan follow up dari Kak Arwin atau sudah cukup? Belum ada. Oke. Sangat menjelaskan berarti ya. Terima kasih Kak Karimah. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya sebelum Priza ya. Berikutnya ya dari Kak Priza. Kak Priza menanyakan perihal apakah kakak akan pursuing CPA or CFA? Ya. Public accountant atau financial accountant? Depends. Sebenarnya kalau ini tuh preference. Karena back again ke apa yang sebenarnya kamu pengen cari. Kalau CPA, correct me if I'm wrong ya. CPA itu kan kamu public accountant. Kamu mau tanda tanganin, kamu mau punya auditor, kamu punya wewenang untuk menandatangani laporan keuangan. Itu ketika kamu mau go with CPA. Tapi kalau CFA itu lebih wide ya, maksudnya nggak harus juga yang menandatangani gitu. Dan in a real way, to be honest, kalau CPA itu specific accountant banget, tapi kalau financial itu wide. Jadi for example kayak misalkan aku supply chain finance, aku finance, ini ranah finance tapi apakah nggak ada accountingnya? Ya nggak juga. Aku juga setiap bulan closing ya itu debit kredit juga gitu. Jadi if you ask me, if aku mungkin bakalan CFA ya instead of CPA, karena kalau aku pribadi itu aku nggak ada kepengenan buat menandatangani laporan keuangan, ngaudit kayak gitu. Tapi again, different person has a different perspective. Apa yang kamu pengen capai sih? Gitu. Siap. Dari Kak Priza mungkin ada pertanyaan follow up atau sudah cukup? Sudah menjawab? Kemana nih Kak Priza? Oh ya, baik. Priza lagi S2 atau apa ini? Lagi S2 ya? Terus dia kayak mau ambil ini, certification. Is it? Benarkah Kak Priza? Priza Ramadhani. Mungkin sambil menunggu jawabannya ini dari saya ada yang hendak ditanyakan Kak Karimah. Boleh. Oke. Ini Kak, tadi kan Kakak udah menjelaskan nih tentang apa ya istilahnya
sebelumnya pengalaman background-nya Kak Karima, terus pengalaman bekerja dan sebagainya, terus juga pembelajarannya, kira-kira apa sih yang didapat tadi, yang dari pertama di Deloitte, terus juga di Medcom itu, terus sampai yang di Unilever. Nah, berkaitan dengan baru selesai S1. Berkaitan dengan situasi pandemi ini, sebenarnya dari Kak Karima sendiri ada nggak sih hikmah atau pembelajaran yang didapat selama situasi pandemi ini dengan kondisinya Kak Karima sendiri seperti itu? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman. Oke, thank you for questions. Ya, berarti. Oke, jadi pembelajarannya sih dari pandemi ini tuh kayak sebenarnya it's so funny but it's real. Jadi pertama sih ini ya, jadi kayak orang rumah juga tahu bahwa biasanya pulang malam tuh kerja, bukan yang gue main gitu ya, kayak dia tahu aku kerja sampai jam berapa gitu. Tapi despite all of it, sebenarnya ini sih kayak lebih be structured of yourself gitu ya. Kayak be ready, kayak misal pertama banget you have to be structured. Jadi segala-galanya tuh kamu bisa easy to adapt gitu. Jadi pelajaran berharga banget dari COVID ini itu adalah ability to adapt things quickly. Jadi gimana caranya kayak dibilang demo nggak menampiki mungkin awal-awal kayak aduh gimana gitu ya, harus deal with it gitu. Kayak capek banget karena WFH mulu juga nggak enak kayak gitu. Dan again aku harus berpikir kayak discuss lah sama yang lain, gimana ya lu gimana, ini capek banget gak sih kayak gitu. Tapi bukan terus dikeluhkan, tapi dijalani dan dipraktekkan yang baik-baiknya. Jadi pertama kamu harus easy to adapt, harus menerima bahwa ya udah this reality yang memang kamu harus lakukan dan life going on gitu. Jadi yang kayak tadi juga ya, one of the tips itu yang menurut aku helpful banget juga buat diri aku, dari pagi itu udah siap gitu ya, dress well, like kayak kamu udah mau keluar kayak gitu, itu nge-boost your spirit gitu. Itu sih pengalaman berharga banget di COVID intinya. Ability to adapt quickly gitu, itu pengalaman berharga banget. Oke. Jadi intinya mampu beradaptasi ya Kak. Betul. Mungkin mungkin aku agak terlalu mengini nih. Tapi for being general, kayak misalkan kamu mungkin ini juga, misalkan kuliah atau baru kuliah gitu. Nah kamu tuh kan gini, atau mungkin ada yang mau apply kerja, tapi kan in the middle of this COVID kayak anjir mau apply kerja di mana gitu ya. Kayak lagi kondisi kayak gini. Never complain if you never try. Kayak udah pernah coba atau belum? Kalau udah pernah coba, ya udah sejauh mana sih percobaannya kayak gitu? Udah se-hard apa, udah sesering apa gitu sampai harus komplain gitu. So, never complain if you never try that hard. Jadi yang lagi belajar pun kalian kalau misalkan bisa ready dari pagi dan lain-lain itu lebih fresh dan bisa memikirkan yang lain positively gitu. Nggak yang harus ini terus, nggak yang harus kayak pasrah dengan keadaan. Gitulah intinya, kayak nggak boleh pasrah sama keadaan, harus benar-benar kreatif gitu. Mungkin yang punya usaha juga banyak deh cerita orang yang punya usaha dengan dia usahanya down banget gitu, terus kayak ya gimana gitu, sedangkan dia misalkan harus menghasilkan, akhirnya dia tetap semangat dari pagi, dia searching apa ya yang lagi bisnis apa yang lagi oke, dia apply itu, jadi dari awal lagi. Tapi kemudian ya animo masyarakat emang kalau ini ya pertama emang kalau rezeki, yang kedua nggak ada usaha yang mengkhianati hasilnya sih. Gitu. Oke. Next questions dari baik, terima kasih Kak Karima, sangat memotivasi dan mengingatkan kembali. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir, tapi karena durasinya agak ini, dipersingkat nggak apa-apa, Kak? Boleh. Maaf saya bertanya baiknya ya, Kak. Saya ingin bertanya mengenai apakah salah ketika kita selalu bertahan di zona nyaman. Sedangkan terdapat nilai yang ingin kita butuhkan untuk achieve our goals, bahkan lebih membangun value dalam diri kita. Sedangkan terhadap nilai yang ingin kita butuhkan. Maksudnya gimana?
apakah zona nyaman kamu itu kamu yakin mengembangkan diri kamu? Aku sih selalu believe ketika udah nyaman, it's time to move. Menurutku, ketika kamu udah nyaman, berarti kamu udah bisa semuanya di situ, it's time to move. Gitu. Karena kalau udah nyaman berarti udah bisa semuanya, udah gak ada tantangannya lagi. Gitu, menurutku. Jadi dibilang salah enggak, but push your boundaries. Push the boundaries around you. It's okay untuk nggak living di zona nyaman. Kayak gitu. Jadi kalau bertahan terus kelamaan di zona nyaman itu nanti takutnya malahan jadi nggak bikin kamu grow. Karena ya udah kamu udah bisa gitu. Tapi coba hal lain, please always challenge yourself gitu. Karena kalau udah, aku sih selalu berpemahaman bahwa ketika aku udah nyaman, itu berarti saatnya aku harus pindah gitu. Berarti aku udah tahu ini. Dan ya, I have to move again untuk belajar lagi gitu. Keep learning, keep going on. Gitu. Wow. Intinya terus berkembang ya, Kak? Iya, jadi kalau nyaman, udah tahu dari A sampai Z yang dikerjain. Oke. Mungkin dari Kak Robit ya, yang bertanya, sudah jelas atau perlu ditambahkan lagi dari jawabannya Kak Karimah? Bagaimana Kak Robit? Oke, wah, sangat bermanfaat insight-nya. Ya, baik, mungkin untuk teman-teman, ini materinya sangat-sangat ini ya, sangat-sangat memotivasi. Banyak hal-hal positif dan banyak sekali pembelajaran yang bisa diambil bersama. Mungkin di teman-teman di sini ada beberapa yang masih ingin bertanya lagi, menggali lebih dalam, bisa dihubungi melalui personal chat atau I'm open ketika kamu mau personal chat or even DM me through Instagram, it's fine. Oke, berarti bisa di di luar forum ini masih bisa dihubungi untuk bertanya-tanya lagi. Baik, ini ada 3 pertanyaan terakhir Kak, insya Allah. Oke. Ya, dari teman-teman RBA nih, pertama apa sih kesan Kakak terhadap RBA itu sendiri dan kesan Kakak terhadap sesi sharing ini sendiri? First of all, thank you so much for inviting me here, karena pas di-invite kayak wah iya ya gitu, kayak emang this is one of bukti bahwa this is one of the proof bahwa kalian tuh easy to adapt gitu. Kayak belajar tuh nggak in this kind of situations again di COVID ini yang harus juga kita harus ketemu face to face atau kamu invite siapa as a speaker to come out and ketemu face to face, ya udah by Zoom gitu. Ini one of the example kita udah adaptasi gitu ya, bahwa semuanya tuh bisa dikerjakan dengan baik juga through virtual gitu. Jadi thank you so much buat idenya, buat tetap semangatnya. I believe you guys here pasti yang ada di sini tuh punya semangat yang tinggi ya. Kalau enggak ya mendingan tidur gitu, ya kan? Kayak so thank you so much buat the platform. Tetap belajar, aku sangat-sangat suka untuk mengingatkan orang kembali bahwa aku pun masih sangat-sangat jauh dari kata banyak ilmu gitu. Jadi keep enriching yourself with knowledge, karena nggak ada yang salah dari itu. Di RBA ini adalah salah satu platform untuk kita enriching your knowledge gitu sih. Kayak dari dengar session, karena setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda dengan insight yang berbeda-beda. Jadi sometimes kita belum ada di sana, tapi kan ketika udah diceritain, oh tahu ya gitu. Jadi kayak how to face it nantinya jadi tahu ya gitu. Dan it's a very good platform. Thank you. Terima kasih juga Kak. Kalau menurut Kakak untuk sesi sharing ini gimana kesannya? Sesi sharing kali ini Oke, maksudnya gimana ya? Karena mungkin virtually juga, jadi kayak nggak bisa langsung interaktif. Aku ngomong terus bertanya, aku ngomong terus bertanya gitu ya. Tapi it's okay karena juga banyak yang bertanya after that sessions kayak gitu sih. Jadi untuk keseluruhan flow-nya sih udah oke. Gitu. Bermanfaat juga buat menggali lagi kayak kemarin gitu ya, pas diminta untuk speaker, aduh apa ya dulu ngapain ya gitu, kayak gitu. Oh iya ya gitu, kayak ya it's good to share apa yang kamu punya, jadi nggak ada yang inilah
akan lebih bermanfaat untuk orang lainnya. Semoga bermanfaat ya. Amin. Insya Allah bermanfaat kok, Kak. Ya Allah. Jadi banyak kayak yang dibagikan tadi. Tadi ya Yang mungkin ada sebelumnya. yang aku lupa atau gimana, but ya I have several of my friends yang juga kayak kadang aku suka membantu untuk yang kayak apa sih lu kayak gini gitu ya. Aku nggak yang suka tipe meninggalkan kayak misalkan orangnya ribet atau gimana gitu, tapi kayak aku lebih tentu ini sih help yang kayak salah lu harusnya gini gitu sih, yang kayak ya sometimes people nggak ini juga ya apa kayak udahlah nggak usah diurusin gitu, tapi another happiness ketika dia bisa lebih jadi semangat dan lebih termotivasi because of us, lagi jadi bisa lebih baik, itu aku that's another happiness gitu sih buat diri aku. Jadi aku biasanya nggak yang kalau orang ini nggak aku jauhin justru gitu sih. Terakhir Kak, kira-kira pesan Kakak buat teman-teman yang ada di sini apa sih? Mungkin silakan wejangan buat kami. Ya. Mungkin itu tadi my last slide itu adalah pesan untuk semuanya gitu. Keep going on. Keep going on. Jadi jangan apa ya, quit is not an option gitu, kayak maksudnya menyerah dengan keadaan atau jadi nggak semangat. Whatsoever, believe me, banyak di luar sana orang yang lebih jauh tidak beruntung dari kamu. Jadi kayak ketika you face a problem, kayak merasa kenapa cuma gue doang, enggak men. Gue juga mungkin pernah merasakan kayak gitu. Everyone mungkin. Jadi believe me, banyak orang yang masalahnya tuh jauh lebih susah daripada kamu. Mereka aja bisa, why you are not. Itu sih, that's the challenge yang selalu aku bear in my mind. Jadi kayak orang lain aja bisa, kenapa gue enggak gitu. Jadi kayak cuma masalah kayak gini gitu. Kayak susah, tapi harus tetap ini kayak orang aja bisa ya gitu. Orang aja dia kayak gini loh, dia padahal dengan background kayak gini loh. Dia dengan yang mungkin banyak hal yang nggak kita ketahui, tapi dia tetap bisa ini. Jadi tetap bersyukur ya untuk terus ini, tetap bersyukur untuk selalu to keep yourself sane juga. Never compare to yourself with others. Gitu. Ya, terima kasih banyak Kak Karimah untuk sesi materi hari ini. Dan pesan dan kesannya juga ini bermanfaat sekali buat teman-teman semua di sini, insya Allah. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan oleh Kak Karimah? Itu aja untuk teman-teman. Oke, sudah cukup berarti ya. Terima kasih. Baik, kita masuk ke sesi terakhir ya untuk foto bersama. Mungkin dari Mbak Mirna. Oh ya, sebelumnya teman-teman mungkin bisa dinyalakan videonya masing-masing untuk melakukan foto bersama. Kak Zaki, Kak Robit, Kak Ari Setiawan. Oke, silakan dipandu Kak Mirna. Ya, jadi setelah ini kita akan foto bersama, akan ada sesi foto. Ya, yang pertama gaya formal dulu, nanti akan ada gaya bebas. Jadi minta tolong teman-teman untuk mengaktifkan videonya. Setelah ini akan saya hitung untuk kita mulai sesi fotonya ya. Oke, yang pertama gaya formal dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang boleh gaya bebas. Terserah teman-teman, silahkan post di depan kamera. Oke ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke Kak Sofi. Baik, terima kasih Kak Mirna. Terima kasih banyak Kak Karimah yang sudah meluangkan waktunya hari ini, banyak sekali insight-nya. Dan mungkin ini sekali lagi tadi teman-teman yang hendak bertanya di luar forum ini bisa menghubungi langsung ke Karimah Jamal. Nah, setelah ini akan ada sesi mengisi kesan pesan dari teman-teman peserta. Mungkin setelah saya tutup, Kak Karimah boleh tetap di sini untuk
melihat kesan-pesan atau boleh langsung melanjutkan aktivitas lainnya sekiranya ada aktivitas di luar kegiatan ini ya. Baik. Oh, terima kasih Kak. Oke. Ya, baik, karena tadi kita sudah mulai kegiatan pada hari ini dengan berdoa, ada baiknya kita tutup juga dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.